Cerita berlanjut, setelah anggota klan iblis yang diutus untuk membunuh para murid jenius di dalam peta memperkenalkan dirinya seusai melancarkan serangan ke arah kelompok Hua Qingyuan. Menerima perkenalan diri dari seorang penjahat klan iblis, Hua Qingyuan menanggapinya dengan candaan, apakah memang semua penjahat saat ini begitu sopan? Mendapati seorang di tahap spiritual palace tingkat 8 mampu menghindari serangannya tanpa terluka, membuat Shen Yuan sedikit terkejut dalam hatinya. Dalam waktu yang singkat dia sebenarnya mampu menggunakan jimat untuk menghilangkan seranganku, ditambah lagi, dia tanpa menderita luka sedikit pun. Setelah menggumamkan hal itu di dalam hatinya, Shen Yuan membalas candaan Hua Qingyuan dengan tertawa lepas, haha. Dengan penuh kesombongan, Shen Yuan mengatakan, aku pikir Tuan mengirimku dan yang lain kemari hanya untuk menangani beberapa bocah nakal, tapi sepertinya aku terlalu meremehkan kalian. Jadi aku hanya menggunakan sepertiga kekuatanku sebelumnya, karena aku takut kalian akan langsung mati. Dan dia berteriak, akan tetapi, kalian benar-benar tidak mengecewakanku, sepertinya, perburuan kali ini akan menjadi lebih menarik. Mengetahui serangan sebelumnya yang sampai membuat dirinya yang seorang di tahap Purple Chaos tingkat 3 terluka, hanyalah sepertiga dari kekuatan aslinya. Sontak membuat Wang Lan terkejut, apa, dia hanya menggunakan sepertiga kekuatan aslinya, siapa dia sebenarnya, kenapa dia bisa membobol peta gunung dan sungai Qian Kun ini? Jiang Du membalas, itu berarti Sekte Pedang Qingyun sedang dalam bahaya sekarang. Sambil menggaruk lehernya, dengan santai, Shen Yuan menanggapi, oh, Sekte Pedang Qingyun kalian ya. Dan memberitahu, sekte ini sekarang mungkin sudah akan hancur di bawah formasi penutup langit dan pemblokir spiritual klan iblis kami. Dalam kurun waktu kurang dari 2 jam, seluruh anggota Sekte Pedang Qingyun akan dimurnikan menjadi mutiara jiwa darah oleh klan iblis kami, dan sekte ini akan sepenuhnya menghilang dari dunia. Mendengar perkataannya, ekspresi Wang Lan dan Jiang Du seketika berubah suram, dan dipenuhi ketidakpercayaan bahwa sekte mereka akan dihancurkan. Apa katamu? Berbeda dengan mereka berdua, Hua Qingyuan justru menjadi pening, karena dia sama sekali tidak bisa bersantai dalam hatinya. Sial, padahal aku hanya ingin bersantai dalam kompetisi kali ini. Tapi kenapa aku selalu terlibat dalam masalah terus-menerus? Tak menunggu lama, Shen Yuan menantang mereka untuk menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk melawannya. Sebelum itu, gunakan seluruh kemampuan kalian untuk menyerangku. Menerima tantangannya, Wang Lan dan Jiang Du langsung masuk mode serius, dan bersiap untuk menyerang bersamaan. Ayo, mari kita hentikan dia bersama-sama. Tak berlama-lama lagi, Jiang Du dan Wang Lan bergegas mempersiapkan sebuah serangan secara bersamaan untuk menghadapi Shen Yuan. Dan dua bilah energi pedang dari teknik Qingyun Sword Technique, Slicing Cloud Shattering Moons, langsung mereka berdua lancarkan ke arah Shen Yuan. Tak ketinggalan, Hua Qingyuan juga bersiap melancarkan sebuah serangan. Dia dengan santai, hanya mengeluarkan sebuah jimat untuk dia pakai menyerang Shen Yuan. Melihat Hua Qingyuan yang hanya memakai satu jimat seakan tak menganggap serius lawannya, Wang Lan dan Jiang Du hanya bisa pasrah. Adik junior Hua, apa kamu sungguh tak mau serius sedikit pun? Tak tinggal diam, Shen Yuan juga sudah bersiap menghimpun serangan untuk menghadapi serangan mereka bertiga. Energi iblis mulai dia fokuskan ke kepalan tangannya. Dan setelah dia selesai menghimpun kekuatan ke kepalan tangannya, Shen Yuan langsung melesat maju melancarkan pukulan, menyambut serangan yang Jiang Du dan Wang Lan lancarkan. Bentrokan kedua serangan yang cukup dahsyat pun terjadi di sana, antara pukulan energi iblis Shen Yuan dan tebasan energi pedang Jiang Du dan Wang Lan. Akan tetapi, tepat setelah Shen Yuan menghadapi serangan Jiang Du dan Wang Lan, dari kejauhan muncul lagi sebuah serangan dari jimat Hua Qingyuan. Dan sebuah ledakan api dari jimat Fire Dragon Hua Qingyuan terjadi di depannya. Dengan cepat, dia melindungi wajahnya dari ledakan jimat api tersebut. Apa-apaan ini? Setelah menerima ketiga serangan mereka, Shen Yuan justru semakin bersemangat. Sungguh menyenangkan. Tepat setelah dia mengatakan itu, dalam sekejap mata, Shen Yuan sudah melesat di hadapan Jiang Du dan sudah bersiap menghantamnya. Ayo, datang lagi. Wang Lan bergegas berteriak memperingatinya, saudara Jiang, cepat menghindar. Dan dengan cepat,
dia juga langsung melancarkan serangan untuk memblokir serangan Shen Yuan. Dan sebelum dia berhasil menghantam Jiang Du, serangan yang Wang Lan lancarkan berhasil menghantam tubuh Shen Yuan terlebih dahulu hingga membuatnya terdorong mundur. Melihat serangan yang dia lancarkan berhasil memukul mundur Shen Yuan, Wang Lan tersenyum senang. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Jiang Du juga langsung melesat maju menyerang. Teknik Flowing Cloud Sword pun dia lancarkan ke arah Shen Yuan yang baru saja terkena serangan Wang Lan. Mereka bertiga saling jual beli serangan di sana, sementara Hua Qingyuan hanya berdiri di samping menonton pertarungan mereka. Namun, Hua Qingyuan jelas tak akan hanya tinggal diam melihat sekte tempatnya bersantai akan dihancurkan. Dia mengeluarkan 2 buah jimat yang dia gunakan untuk melindungi dirinya. 2 buah jimat itu melayang di sana, sedangkan dia berniat untuk mengaktifkan ki pedang yang telah dia pasang di salah satu bendera formasi yang terdapat di gunung belakang Aula Flowing Cloud. Dalam hatinya, untungnya aku sudah mempersiapkan sebuah rencana cadangan sebelumnya, sekarang saatnya untuk menggunakannya. Tapi sebelum itu, dia berniat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Master Sekte Wen Jian yang berada di luar peta melalui transmisi pikiran, untuk memberitahukan rencananya. Kekuatan spiritual Hua Qingyuan langsung melesat menembus domain peta gunung dan sungai Qian Kun tersebut. Kekuatan spiritual, atau transmisi pikiran Hua Qingyuan melesat keluar dari dalam peta menuju Master Sekte Wen Jian. Menyadari itu sontak membuat Wen Jian terkejut. Pembicaraan melalui transmisi pikiran pun dimulai, dengan Hua Qingyuan yang bertanya apakah Master Sekte Wen Jian bisa mendengarnya. Halo, Master Sekte, apa kau bisa mendengarku? Menerima transmisi pikiran itu, Wen Jian bergegas menjawab, Qingyuan, hubungan antara aku dan peta gunung dan sungai Qian Kun telah diputus oleh klan iblis, apa yang terjadi? Hua Qingyuan menanggapi, aku menggunakan beberapa cara untuk menghindari pengawasan dari klan iblis dan secara diam-diam mengirim transmisi kepadamu, bagaimana situasi sekte saat ini? Wen Jian mulai menjelaskan situasinya di luar. Klan iblis membentuk sebuah formasi besar untuk menjebak kami, ditambah, kami semua juga terluka dan hanya bisa bertahan paling lama 2 jam lagi. Kau dengarkan aku, sekte iblis telah mengirim 2 orang kuat untuk membunuh kalian, mungkin kamu adalah satu-satunya orang yang tersisa di sekte ini, jadi berhati-hatilah. Mendengar kekhawatiran master sektenya, Hua Qingyuan menoleh ke belakang untuk mengecek pertarungan ketiga orang di sana, dan menenangkannya, ini bukanlah masalah besar. Dan dengan serius, Hua Qingyuan memberitahukan rencananya, Master Sekte aku ingin memberitahukan informasi ini padamu. Aku sebelumnya menemukan bendera formasi yang diatur oleh Zhou Rui di puncak Aula Flowing Cloud, jadi aku juga memutuskan untuk memasang energi pedangku di dalam bendera formasi tersebut. Selama aku mengaktifkan energi pedang yang kupasang di sana, formasi tersebut akan langsung runtuh. Dan kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memanggil bala bantuan. Dijelaskan, setiap bendera formasi memiliki perannya masing-masing, yang saling diperlukan satu sama lain, jadi jika salah satu bendera formasi rusak, seluruh formasi akan langsung runtuh. Dan setelah dia selesai memberitahukan semua itu, Hua Qingyuan mengatakan, jadi setelah itu kalian semua akan aman. Mendengar penjelasan Hua Qingyuan, Wen Jian menanggapi, selama kita tidak terkekang oleh formasi ini, kita semua akan bisa bertarung sampai mati, dengan para kultivator iblis itu. Dan dia juga berpesan, Qingyuan, 2 kultivator yang dikirim untuk memburu kalian itu kuat, ditambah mereka juga dibantu oleh sang pengkhianat Zhao Rui. Jika situasinya mendesak, kamu harus pergi ke bagian terdalam dari hutan bunga persik, di sana aku meninggalkan seorang penolong untukmu. Jadi Qingyuan kau berhati-hatilah. Melihat Master Sekte yang masih memikirkan keselamatan dirinya di saat seperti ini, Hua Qingyuan membalas, terima kasih atas perhatianmu Master Sekte, kau juga harus menjaga dirimu baik-baik. Dan tak membuang-buang waktu lagi, Hua Qingyuan meminta Wen Jian untuk bersiap-siap. Karena dia akan mengaktifkan energi pedang yang dia tempatkan di puncak Aula Flowing Cloud untuk menghancurkan formasi besar klan iblis, baiklah mari kita mulai. Dan tepat setelah dia mengatakan itu, dengan serius, Hua Qingyuan bergegas mengaktifkan energi pedang yang dia tempatkan di Aula Flowing Cloud tersebut, hancurkan. Sementara itu, di puncak Aula Flowing Cloud,
energi pedang Hua Qingyuan seketika aktif dan langsung menghancurkan bendera formasi di sana. Dan akibat satu bendera formasi yang hancur, formasi besar penutup langit dan memblokir spiritual tersebut, mulai berlahan runtuh. Menyadari perubahan pada formasi besar penutup langit dan memblokir spiritual, para anggota klan iblis seketika panik. Apa yang terjadi? Ini gawat, formasi besar mulai berlahan runtuh. Tak hanya mereka, Master Sekte Blood Sea juga sontak kebingungan. Melihat formasi besar mereka yang mulai runtuh, apa yang terjadi? Dari samping, Xiang Ba menanggapi, sepertinya, salah satu dari bendera formasi ada yang hancur. Mendengar penjelasan Xiang Ba, tentang alasan runtuhnya formasi besar, Li Wuya sontak terkejut. Apa, bukankah tidak ada satu orang pun di Sekte Pedang Qingyun yang mengetahui letak bendera formasinya? Tak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Hua Qingyuan, Wen Jian bergegas memimpin para anggota Sekte Pedang Qingyunnya, untuk melawan para pasukan klan iblis. Semuanya, dengarkan aku, formasi besar penutup langit dan pemblokir spiritual telah runtuh, sekarang kalian ikuti aku untuk melawan mereka. Wen Jian juga tak lupa langsung mengirimkan pesan darurat melalui transmisi suara kepada para aliansi Dao, untuk meminta bala bantuan, yang berbunyi. Klan iblis menginvasi Sekte Pedang Qingyun kami, sekarang kami membutuhkan bala bantuan dari aliansi Dao, jadi kuharap kalian segera datang. Sedangkan di dalam peta gunung dan sungai Qiankun, Jiang Du masih terus berusaha keras melawan Shen Yuan, dengan tebasan pedangnya, dia terus melancarkan serangan ke arah Shen Yuan. Serangan yang dia lancarkan melesat ke arah Shen Yuan, akan tetapi, Shen Yuan sama sekali tak menganggap serius serangan tersebut, dia hanya berdiri santai menunggu serangan itu datang. Dan tepat ketika serangan tersebut ingin menghantamnya, hanya dengan bermodalkan satu kepalan tangan, dia langsung menangkap serangan Jiang Du itu. Sambil menangkap serangan Jiang Du itu, Shen Yuan tertawa lepas, seakan serangan yang Jiang Du lancarkan tersebut sangatlah lemah, hahaha. Dan dia langsung menghancurkan kedua serangan Jiang Du yang dia tangkap, dan dengan penuh kesombongan, Shen Yuan berteriak, serangan ini sangatlah lemah. Seakan tak mau menyerah, dari belakang Wang Lan melesat bersiap melancarkan serangan diam-diam. Sebuah teknik pun Wang Lan gunakan ke arah Shen Yuan, dan energi berwarna hijau melesat dari telapak tangannya. Energi hijau tersebut, langsung mengikat tubuh Shen Yuan dan membuat Shen Yuan tak bisa bergerak. Dan dengan sekuat tenaga, Wang Lan berusaha menahan tubuh Shen Yuan dan menginstruksikan Jiang Du untuk memanfaatkan kesempatan ini, kakak senior Jiang, manfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Menerima kesempatan yang diberikan Wang Lan, Jiang Du langsung bergegas mengaktifkan teknik Flowing Cloud Sword Technique. Dan dia langsung melancarkan serangan itu ke arah Shen Yuan yang sedang ditahan oleh energi spiritual Wang Lan di sana. Dihadapkan serangan kerjasama dari dua murid Sekte Pedang Qingyun itu, Shen Yuan sama sekali tidak panik, dia mengatakan, apa hanya seperti ini kekuatan dari para murid jenius Sekte Pedang Qingyun ini? Haha, apa hanya segini, ini begitu lemah. Dan dengan mudah, Shen Yuan meledakkan energi iblis di tubuhnya. Energi iblis Shen Yuan tersebut langsung meledak di sana, hingga membuat energi spiritual Wang Lan yang menahannya seketika hancur. Menyaksikan Shen Yuan yang dapat dengan mudah menghancurkan serangan mereka berdua, sontak membuat Jiang Du dan Wang Lan terkejut, bagaimana itu mungkin? Dan dalam sekejap mata, setelah Shen Yuan menghancurkan serangan mereka, energi iblis Shen Yuan langsung menangkap leher Wang Lan dan Jiang Du di sana. Shen Yuan menarik mereka ke hadapannya, dan mengatakan, perburuan kali ini sungguh mengecewakan, di bawah cengkraman energi iblis tersebut, mereka berdua sama sekali tak bisa berkutik. Dan dengan aura membunuh, Shen Yuan berniat langsung membunuh mereka berdua di sana. Kalian berdua para sampah, mati saja di sini. Akan tetapi, tepat ketika Shen Yuan sudah berniat mau menghabisi Jiang Du dan Wang Lan di sana, dari belakang terdengar seseorang yang menegurnya, "Hei, aku masih ada di sini." Mendengar ada orang yang tiba-tiba menegurnya dari belakang, Shen Yuan yang tidak menyadari keberadaan orang itu sontak terkejut, dalam hatinya, apa? Dan dengan cepat, Shen Yuan langsung bergegas berbalik ke belakang untuk melihat siapa orang itu, dan mendapati Hua Qingyuan yang berdiri santai di sana. Dengan santainya, seakan tak menganggap serius lawannya,
Hua Qingyuan bertanya, apakah kamu tidak tahu bahwa aku masih ada di sini? Shen Yuan yang memang tidak menyadari keberadaan Hua Qingyuan di sana tadi, juga sedikit terkejut, namun, dia masih berpikiran positif, dalam hatinya. Kapan dia mendekat, kenapa aku tidak merasakan auranya sama sekali? Mungkinkah itu karena aku terlalu fokus pada kedua orang ini tadi? Setelah memikirkan itu, dengan penuh percaya diri, Shen Yuan mengatakan, kamu jangan khawatir, setelah aku menangani kedua orang ini, sekarang giliranmu akan segera tiba. Jiang Du yang sudah ditangkap meminta Hua Qingyuan untuk melarikan diri, dan tinggalkan saja mereka berdua, adik junior Qingyuan tinggalkan saja kami, kau segera kaburlah. Akan tetapi, dengan santainya, Hua Qingyuan justru mengangkat dua jarinya, dan bertanya, oh, kau jangan khawatir, ada hal lain yang ingin aku tanyakan padanya. Seharusnya ada dua kultivator iblis yang memasuki peta gunung dan sungai Qiankun ini, bukan? Melihat Hua Qingyuan yang begitu tenang menghadapi dirinya, Shen Yuan berpikir, bagaimana dia bisa begitu tenang padahal dia hanya seorang kultivator di tahap spiritual palace belaka? Apakah mungkin dia punya kartu truf yang masih dia sembunyikan? Setelah memikirkan itu, Shen Yuan menanggapi pertanyaan Hua Qingyuan. Ya, benar, memangnya kenapa? Rekanku itu tidak sepertiku, dia adalah seorang maniak pembunuh, jadi, mungkin saja murid lain yang berada di dalam sini sudah dibantai rekanku itu. Mendapat jawabannya, Hua Qingyuan lanjut bertanya, oh, bolehkah aku bertanya bagaimana kekuatan orang itu, jika dibandingkan denganmu? Shen Yuan menjawab, baiklah aku akan memberitahumu, meskipun kita berdua sama-sama berada di tingkat 9 tahap Purple Chaos, tapi masih ada sebuah celah antara kekuatannya dan kekuatanku. Dan setelah mendapat semua jawaban atas pertanyaannya tersebut, Hua Qingyuan hanya menanggapi dengan perkataan singkat, oh, itu mudah. Dengan sangat meremehkan, Shen Yuan seketika tertawa dan membalas, haha, mudah kau bilang, tahukah kamu, aku bisa meremukkanmu sampai mati hanya dengan sedikit gerakan jariku. Hua Qingyuan mengeluarkan dua buah jimatnya, dan mengatakan, haha, oh, maaf aku tidak bermaksud meremehkanmu, tapi maksudku adalah. Sambil mengarahkan jimat tersebut ke arah Shen Yuan, Hua Qingyuan melanjutkan perkataannya. Maksudku adalah waktu kerjaku sudah hampir berakhir, jika saja rekanmu itu tak sekuat dirimu, aku hanya perlu berurusan denganmu sebelum pulang kerja. Dan secara mengejutkan, muncul sebuah formasi yang langsung mengurung Shen Yuan beserta Jiang Du dan Wang Lan di dalamnya. Mendapati sebuah formasi yang secara tiba-tiba langsung mengurungnya, Shen Yuan sontak terkejut. Apa? Ini sebuah formasi, tapi kapan kamu memasangnya? Hua Qingyuan memberitahu, tepat saat kamu bertarung dengan mereka berdua tadi. Terjebak di dalam formasi yang Hua Qingyuan buat, Shen Yuan sangat meremehkan formasi tersebut. Hehehe, ini hanyalah sebuah formasi yang lemah. Karena sang penggunanya hanyalah seorang di tahap spiritual palace belaka, aku bisa menghancurkan formasi ini hanya dengan satu pukulan. Ditambah sekarang kedua temanmu masih berada di tanganku, jadi apakah kamu akan meninggalkan mereka berdua dan kabur sendirian? Menyadari kedua temannya masih berada di tangan Shen Yuan, seakan bukan masalah besar, Hua Qingyuan mengangkat tangannya, dan membalas, oh, itu bukan masalah besar. Dan dengan santainya, Hua Qingyuan menjentikkan jarinya, sambil mengatakan, hilang. Dua buah jimat langsung muncul di hadapan Wang Lan dan Jiang Du, yang sontak membuat mereka berdua terkejut. Apa? Kapan dia memasang jimat kepada tubuh kita? Jiang Du menanggapi, sebenarnya aku sendiri juga tidak menyadarinya sama sekali. Jimat tersebut langsung menteleportasikan mereka berdua ke belakang Hua Qingyuan, yang sedang berdiri santai sambil menyilangkan kedua tangannya. Setelah menyelamatkan kedua temannya itu, Hua Qingyuan berniat berbalik pergi, dan tak lupa, dia juga mengucapkan selamat tinggal pada Shen Yuan di sana, sampai jumpa. Dan tak berlama-lama lagi, mereka bertiga langsung melesat pergi dari sana meninggalkan Shen Yuan yang terjebak formasi tersebut. Melihat mereka yang melarikan diri, Shen Yuan berniat mengejar mereka, dan berteriak, apa kalian ingin melarikan diri, cepat berhenti. Akan tetapi, dirinya dihadang oleh formasi yang Hua Qingyuan bentuk yang membuat Shen Yuan terpaksa berhenti. Dengan cepat, Shen Yuan langsung melancarkan sebuah serangan ke arah formasi tersebut.
Akan tetapi, satu serangannya tak mampu menghancurkan formasi yang Hua Qingyuan bentuk. Dalam hatinya, bajingan, formasi macam apa ini? Serangan yang dia lancarkan hanya mengakibatkan sebuah cekungan pada dinding formasi, yang secara berlahan mulai pulih kembali. Sial, seranganku sebenarnya tidak dapat menghancurkannya. Tak ingin menyerah, Shen Yuan berniat melancarkan serangan pukulan ke arah dinding formasi tersebut lagi. Serangan demi serangan terus dia lancarkan ke arah dinding formasi, akan tetapi, formasi yang Hua Qingyuan bentuk masih belum kunjung juga hancur. Dan hingga habis satu batang dupa kemudian, sebuah serangan terkuatnya baru berhasil menembus dinding formasi yang Hua Qingyuan buat. Setelah dia berhasil menghancurkan formasi tersebut, dengan penuh kekesalan, Shen Yuan bergumam, bajingan. Dia benar-benar memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuhku hanya untuk menghancurkan formasi ini. Sial, tunggu saja, saat aku menangkapmu nanti aku pasti akan menghancurkanmu menjadi abu. Dan sementara itu, di luar peta gunung dan sungai Qian Kun, setelah pertempuran sengit antara klan iblis melawan para anggota sekte pedang Qingyun, formasi besar baru berhasil klan iblis pulihkan. Para pemimpin pasukan klan iblis mulai berhasil membentuk formasi penutup langit dan memblokir spiritual kembali. Dengan cukup kesal, Xiang Ba bergumam, sialan, para semut dari sekte pedang Qingyun ini. Mereka benar-benar memanfaatkan runtuhnya formasi untuk melancarkan sebuah serangan mendadak dan membunuh 5 orang kuat dari pasukan klan iblis kita. Li Wuya menambahkan, jika bukan karena instruksi Tuan untuk memurnikan para anggota sekte pedang Qingyun menjadi mutiara jiwa darah, aku pasti akan membunuh mereka semua dengan kekuatan Dewa Iblis. Sambil terus berusaha mengontrol formasi, Master Sekte Blood Sea berteriak menegur mereka berdua. Kalian diam, jika aku sebelumnya tidak sepenuhnya siap dan menyimpan bendera formasi cadangan, formasi penutup langit dan memblokir spiritual ini sudah akan hancur sejak lama. Jika sampai terjadi kesalahan pada misi kali ini, kita semua tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Sementara para Master Aula Sekte Pedang Qingyun juga sudah cukup kelelahan setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit itu, dengan kesal, Dong Geng bergumam. Sialan, padahal aku ingin bertarung sampai mati dengan para pasukan klan iblis ini, tapi aku tidak menyangka mereka masih memiliki rencana cadangan. Tidak peduli apa yang akan terjadi, kami juga telah mengirimkan permintaan bantuan kepada aliansi, dan juga kekuatan formasi telah sangat melemah. Waktu yang diperlukan untuk memurnikan kita semua juga telah berubah. Dari yang tadinya hanya butuh waktu 2 jam sekarang sudah menjadi 10 jam, tapi apa gunanya semua itu? Berbeda dengan mereka yang putus asa, Wen Jian justru menghela nafas puas. Dalam hatinya, usaha ini sungguh berguna, penundaan waktu 10 jam itu sudah cukup. Sambil mengingat Hua Qingyuan dan para jenius dari sekte pedang Qingyun, Wen Jian berpikir, Qingyuan, mungkin kamu adalah titik balik bagi sekte pedang Qingyun ini.